dalam Al-Quran, baik gue jelasin. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Menara Putih. Di Menara Putih, di Damaskus, di kota Syria, di Masjid Al-Hud. Itu di dalam ajaran agama Islam. Ada Di dalam ajaran nggak ada? Ada dong, ada. Ada. Hadis Nabi ada. Oh, hadis ya. Hadis. Oh iya. Kirain Quran. Oke. Memang dia kan bimbingan kami dua. Kalau nggak Al-Quran hadis. Berarti kamu di dalam manusia insani kan, kamu ikutin di kan? di dalam kekristenan, Tuhan Yesus itu turunnya di kota mana? Di negara mana? Yesus mengatakan dia akan datang kedua kali ke dunia. Nggak ada. Kalau kamu mau mengatakan ya itu sudah. gimana? Baik, Bang. Berarti tahu. di sini kita sudah membuktikan ya, kalau Yesus Itulah Kristus akal budimu. Akal budimu itu tidak berlaku untuk itu. Kamu tidak memakai. Kamu salah berpikir secara akal itu saja. Pak Abdon, Yesus lahir ada tempatnya di kandang domba. Sekarang mungkin balik yang kedua kali tidak tahu di mana tempatnya, berarti nyasar dia. Berarti bentar. Kami umat Muslim, kami bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah seorang Muslim. Kok Bahkan Tuhan bisa nyasar? Ketika turun di dunia, dia itu turun di kota putih, di Menara Putih, Damaskus, dan dia akan menjadi makmum Imam Mahdi. Nah, di dalam kekristenan, ternyata Yesus turun ke dunia tetapi bukan di gereja. Nah, itu membuktikan. Bukan di gereja. Berarti bukti. Betul. Yesus bukan Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus mengajarkan Kristen, pasti turunnya di gereja. Kenapa? Oke, gantian ya. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang para bocil-bocil yang bertanya, apakah Yesus benar Tuhan waktu datang kedua kali, ya, yang second kali. Apakah dia datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dan bocil-bocil bertanya lagi, di manakah tempatnya Yesus datang ke bumi ini, Bapak Ibu, ya? Di mana kan contohnya gini, Yesus lahir itu di kandang domba, orang sudah tahu. Jadi di mana Yesus itu datang kedua kalinya? Ya. Jadi saya akan menjawab para bocil, ya. Kenapa saya bilang para bocil, Bapak Ibu? Karena ini pertanyaan bocil sebenarnya, ya. Haleluya. Mari kita masuk, Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11, Bapak Ibu. Seperti inilah firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus datang ke bumi ini, Yesus sudah bicara tentang dirinya sebenarnya. Tetapi Yesus tidak bilang seperti ini, to the point. Saya ini akan pergi ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Yesus tidak ngomong seperti itu. Tetapi Yesus ngomong anak manusia, pakai perumpamaan, Bapak. Makanya banyak orang-orang tidak paham. Ya. Contohnya kalau Yesus bicara, saya adalah Tuhan, mungkin orang-orang atau zaman dahulu itu pasti akan melempari Yesus, ya. Waktu Yesus bilang pun dia sebelum Abraham ada, orang Farisi kan mau melempari dia, apalagi Yesus berkata akulah Tuhan, ya kan? Jadi Yesus itu selalu pakai kata perumpamaan, Bapak Ibu, ya, supaya orang-orang pilihan lah yang mengerti firman Tuhan, ya. Para bocil ini saya akan ajarkan supaya percaya, dan bukan hanya mengajarkan, tapi saya tetap mendoakan mereka, Bapak Ibu, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyentuh setiap hati orang supaya orang bisa percaya dan bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Yesus pernah berbicara seperti ini, bahwa aku akan pergi di mana engkau tidak tahu tempatnya, tetapi saya akan menyediakan tempat bagimu. Jadi pengikut Yesus itu ada harapan, Bapak Ibu, ya.
Ya, haleluya. Jadi karena para murid adalah masuk kanan keluar kiri, ya, kepercayaan kosong Bapak Ibu. Kepercayaannya kosong Bapak Ibu. Imannya tidak ada. Kenapa saya bilang berani imannya tidak ada? Waktu Yesus bicara firman Tuhan, mereka tidak percaya. Makanya mereka menatap ke langit. Ya, tapi Tuhan melihat mereka Bapak Ibu ya. Tuhan melihat mereka. Disuruhnya lah malaikat turun Bapak Ibu. Dokojo. Nah, seperti dia kan. Dokojo, turun Jehovah. Kita bahasa Batak lah dulu kan. Suruh dulu. Supaya mereka tahu. Ya. Jadi kadang gini Bapak Ibu. Kadang orang harus datang dulu malaikat supaya mereka sadar mungkin ya, supaya mereka teringat dengan firman Tuhan mungkin ya. Jadi Tuhan menyuruh malaikat dua Bapak Ibu, dua malaikatnya bukan satu, dua malaikatnya untuk menyampaikan firman kembali kepada para murid ya, sudah murid dulu Bapak Ibu ya. Apa kata malaikat tersebut Bapak Ibu? Ngapain kamu masih di sini berdiri gitu? Ngapain berdiri tetap di sini? Hah? Ya kan? Ngapain menatap ke atas? Sana nggak ada lagi, kosong. Ngapain ditatap-tatap gitu loh ya kan? Jadi Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Makanya Bapak Ibu, kalau Bang Juma ada uang, sekali-sekali pergi ke Yerusalem. Yerusalem ini Bapak Ibu, saya buatlah dulu ini Yerusalem ya, handphone saya ini. Jadi ini Yerusalem kan berdekatan dengan Yerusalem itu kan di sana kan tembok Yeriko Bapak Ibu. Tembok Yeriko maaf, tembok ratapan Bapak Ibu ya. Makanya bangsa Israel meratap di sana menanti Sang Mesias ya. Dan sebelah kirinya Bapak Ibu adalah Ka'bah Bapak Ibu, berdampingan dengan saudara kita Muslim ini Ka'bah. Makanya Muslim dengan orang Israel ini selalu berantem karena mengadu ini tanah yang ini loh. Jadi datang orang Muslim ya, itu adalah harta warisan dari Abraham ya. Ya memang sama-sama nenek moyang kita hanya Bapak Abraham ya. Keturunan Ishak dan Ismail ya. Jadi saling berantem lah mereka. Jadi Bapak Ibu gak usah ikut-ikut kalau bangsa Israel dengan bangsa Arab berantem ya gara-gara tanah ini. Itu memang harus berulang-ulang mereka memang udah tertulis di Alkitab. Memang orang ini akan berulang-ulang untuk merebutkan ya tanah perjanjian ya. Dan kalau saudara ingin tahu di mana Yesus datang kedua kali Bapak Ibu, second coming, bertanyalah, memang di Alkitab sudah jelas Bapak Ibu ya. Tapi saudara ingin jelas lagi, pergilah ke sana Bapak Ibu ya. Dan di sebelah timur Yerusalem itu Bapak Ibu, itu tanahnya itu Bapak Ibu, tidak ada yang menyentuhnya. Kenapa tidak ada yang menyentuhnya Bapak Ibu? Karena orang Israel meyakini tanah itu pintu ya, pintu di mana Yesus terangkat ke surga, di situ akan datang kembali Bapak Ibu ya. Yesus terangkat dari situ, dari tempat itu, dari situ juga Yesus nanti datang. Mereka mempercayai hal itu sehingga tanah itu Bapak Ibu sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang sampai akan datang itu tanah itu nggak bisa diusik ya. Jadi sudah jelas Bang Juma ya. Jadi oke. Kita lanjut lagi ke Lukas 21 ayat 27 ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kalau second coming ini kan banyak para teologi di sini kurang ya Bapak Ibu ya. Di mana ke second comingnya ya? Second coming datang ya kan. Jadi kalau Yesus datang kedua kali Bapak Ibu,
untuk menginjak bumi ini, untuk melawan Dajjal Bapak Ibu ya. Antikristus ya. Kalau di Al-Quran itu Dajjal Bapak Ibu. Inilah ayat yang membuat saya semakin mantap mengikuti Yesus Bapak Ibu. Karena ada dua Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk melawan Dajjal. Kalau di Kristen itu Dajjal itu antikristus ya. Si Lucifer Bapak Ibu ya. Jadi saudara bertanya-tanya lah Bang Juma ya. Coba bertanya-tanya kenapa Yesus bisa melawan Dajjal ya kan? Kenapa yang tidak Muhammad atau kenapa enggak Allah ya? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang bisa melawan Dajjal ya kan? Kenapa Yesus terpilih Bapak Ibu? Berarti kuasa Yesus itu lebih dahsyat ya. Makanya orang Kristen itu kalau mengusir setan itu pakai nama Tuhan Yesus Kristus ya. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 7 Bapak Ibu. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang menikam Tuhan pun melihat dia. Berarti orang-orang yang meninggal ini, orang yang mati dalam Tuhan akan melihat dia Bapak Ibu ya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ini lebih detail banget Bapak Ibu supaya saudara percaya ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Bapak Ibu, kata Tuhan akan datang dalam awan-awan. Jadi belum menginjak bumi Bapak Ibu ya. Supaya saudara paham, Tuhan masih di awan-awan untuk menjemput orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Karena kita akan berjumpa di Yerusalem baru. Setelah Yesus menjemput orang-orang yang mati dalam Tuhan, baru Tuhan menjemput orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara tertinggal nanti ya, karena Dajjal akan memerintah, akan menguasai bumi ini. Jadi saudara jangan sampai menyembah Dajjal. Pertahankan Yesus itu Bapak Ibu ya. Haleluya. Kalau saudara mempertahankan Yesus, ya saudara akan bertemu dengan saya di surga nanti sama Tuhan ya. Jadi orang yang masih hidup, yang hidup Bapak Ibu, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebelum memulai antikristus Bapak Ibu, atau sebelum memasuki Dajjal ya, sebelum Dajjal menguasai bumi ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan terangkat duluan Bapak Ibu. Setelah orang-orang yang percaya kepada Tuhan terangkat ke surga, baru iblis akan memasuki atau menguasai bumi ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa belum terjadi Antikristus atau Dajjal kok belum menguasai? Ya, karena masih ada orang percaya Bapak Ibu. Jadi berbahagialah saudara, karena masih tertinggal orang-orang percaya di sini untuk mendoakan bumi ini masih panjang lagi ya. Kenapa masih panjang lagi Bapak Ibu? Ya. Iblis itu merancangkan Bapak Ibu supaya cepat bumi ini hangus, supaya cepat penghakiman itu Bapak Ibu. Makanya dulu terkenal ya 2012 itu bulan 12 tanggal 12 itu kiamat ya kan. Sampai ada filmnya itu Bapak Ibu. Dan iblis itu berusaha Bapak Ibu supaya bumi ini hangus, tetapi rancangan iblis bukan rancangan Tuhan.
Tuhan masih memperpanjang bumi ini. Kenapa Tuhan memperpanjang bumi ini, Bapak Ibu? Supaya saudara ini selamat. Ya, supaya saudara ini bertobat. Mari kita baca Bapak Ibu ayatnya. Karena itu enak banget firman Tuhan ini. Ya. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menginginkan, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dulu Muslim bertobat atau mau jadi mualaf, menjadi apologet, jangan saudara menjelekkan agamamu yang dulu. Karena bisa melukakan hati mereka, Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara memang betul-betul di jamaah Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan menghina ya. Yesus sendiri tidak pernah menghina agama lain, Bapak Ibu ya. Ajaran orang Yahudi, ajaran orang Farisi, ahli Taurat, nggak pernah Tuhan hina. Tuhan tidak pernah bertobat kau. Aduh, orang Yahudi ini atau ahli Taurat ini udah tahu sesat. Tuhan tidak pernah bicara seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Makanya seorang apologet itu harus belajarlah tentang dirinya Yesus ya. Sifatnya Yesus itu seperti apa, Bapak Ibu, untuk menghadapi agama-agama, ajaran yang lain, supaya saudara jangan menghina ya. Jadi, kita di sini Bapak Ibu, seorang pengikut Yesus, seorang pemberita firman Tuhan, ya kita harus mendoakan mereka, Bapak Ibu. Mendoakan mereka supaya mereka di jamaah Tuhan, supaya mereka bertobat ya. Supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Karena hari Tuhan ini seperti pencuri, Bapak Ibu. Ya. Nggak ada satu orang yang tahu kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang tahu. Karena orang tahu, ya. Nggak enak ya, Bapak Ibu ya. Tuhan tidak kasih tanggalnya, tahunnya, ya. Ngeri ya kan, makanya itu kita berjaga-jaga. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Bapak Ibu, kenapa ini belum akhir zaman, Bapak Ibu? Ya, saudara masih beruntung, saya bilang ya. Kita yang masih hidup ini masih beruntung. Beruntung kenapa, Bapak Ibu? Beruntung kita masih bisa memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kita mencari kebenaran supaya kita tahu yang mana yang benar. Ya. Supaya kita ini berjumpa nanti di surga, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak gampang Bapak Ibu untuk menobatkan seseorang menjadi percaya kepada Yesus. Tidak gampang ya. Sekalipun ya kita berkhotbah berkuar-kuar, gak ada gunanya. Hanya yang bisa menyentuh hati ini adalah Sang Pencipta ya, Yesus, Bapak Ibu ya, Roh Tuhan. Dialah yang bisa menjamah hati kita untuk mengenalnya. Kalau saudara buka hati saudara, ya seperti Paulus tidak pernah buka hatinya, tetapi Tuhan sendiri yang datang, itu beda lagi. Ya, berarti ada dua
prinsip bagaimana kita bisa mengenal dia ya. Jadi yang pertama itu kita harus membuka hati dong. Makanya ada firman Tuhan, aku itu selalu di depan pintu untuk mengetuk pintu. Siapa yang membukanya, saya akan masuk. Makanya berbahagialah orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan. Ya kan? Benar enggak Bapak Ibu? Ya, benar enggak? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Bang Juma, teman-teman saya atau saudara kita yang muslim ini adalah pertanyaan bocil ya. Di manakah tempatnya Yesus ya? Apakah benar-benar Yesus adalah Tuhan? Kalau dia turun ke bumi ini, apakah dia manusia? Jadi selalu kalau kitab Wahyu itu tidak terang-terangan Yesus datang ke dunia, ya kan? Tetapi anak manusia selalu. Jadi Tuhan pakai peribahasa selalu Bapak. Anak manusia. Siapa anak manusia itu Bapak Ibu? Yesus. Ya. Jadi Isa atau Yesus yang menginjak bumi ke bumi ini Bapak Ibu ya. Kedua kali untuk menginjak bumi ini. Yang pertama itu adalah manusia biasa Bapak Ibu, seperti kita ini. Ya. Tetapi kalau Yesus nanti datang ke dunia ini Bapak Ibu, saudara tidak bisa lagi menghina dia. Udah beda. Ya. Udah beda Bapak Ibu. Karena dia nggak manusia biasa lagi seperti kita. Ya. Manusia lamanya sudah mati Bapak Ibu. Sudah dikuburkan. Manusia yang lama itu bisa dihina orang, bisa disentuh. Bisa dihina orang sesuka hati Bapak Ibu. Tetapi waktu saudara berpikir seperti ini, perbedaannya ya, waktu Yesus manusia banyak kali hinaan datang Bapak Ibu. Waktu Yesus bangkit dari kematian, adakah satu ayat yang menghina Yesus waktu dia bangkit dari kematian? Gak ada Bapak Ibu ya. Gak ada. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Apa kata Yohanes Bapak Ibu di kitab Wahyu ya? Yohanes muridnya Yesus, bukan apa ya. Yohanes muridnya Yesus bicara seperti ini. Waktu Yohanes berjumpa di Pulau Patmos Yesus Bapak Ibu, apa kata Yohanes? Memegangnya aja saya tidak sanggup. Udah beda kan? Memegangnya saja saya tidak sanggup. Karena penuh kemuliaan. Yohanes hanya bisa berlutut menyembah. Yohanes tidak bisa bilang seperti ini lagi Bapak Ibu. Inilah perbedaannya ya. Aduh guru, guru, kamu ingat gak saya ini murid yang kau kasihi loh. Masih ingat gak? Sini. Aduh, kita berpelukanlah dulu ya. Kita sudah lama gak jumpa. Yohanes tidak bicara seperti itu Bapak Ibu. Tidak sesuka hati lagi seperti Yesus hidup di dunia ya. Yesus hidup dunia ini, Yohanes tidak pernah bicara seperti itu lagi Bapak Ibu. Memeluknya atau gimana. Enggak. Tetapi waktu Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos, itu perbedaan itu ada Bapak Ibu, nampak ya. Perbedaan itu ada nampak. Tidak sembarang lagi, tidak sembrono lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi apakah dia manusia? Apakah Tuhan? Ya,
yang datang nanti Bapak Ibu, Tuhan itu sendiri Bapak Ibu, ya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu, ya. Tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, ya. Satu, ya. Yesus itu orangnya Bapak Ibu, ya. Bapa dan Roh Kudus itu di sini Bapak Ibu, ya. Di dalamnya Yesus, ya. Bayangkanlah kalau di dalam itu, apakah saudara bisa melihat Bapa dan Roh Kudus? Saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah saudara bisa melihat Bapa dan Roh Kudus? Tidak ada yang satupun orang yang bisa melihat. Makanya katanya seperti ini, Filipus, karena si Filipus ini kan muridnya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, ya. Sudah berteman dengan Yesus siang dan malam, masih kurang percaya Bapak Ibu. Kata Tuhan, Filipus, saya sudah lama bersamamu, masa kamu gak kenal saya, kan? Karena Filipus bilang seperti ini, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu udah cukup. Ya kan? Jadi apa kata Yesus Bapak Ibu? Filipus, aku itu siang dan malam bersamamu, masa engkau tidak mengenal aku? Ya. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Berarti satu, kan nggak bisa dipisahkan. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, semoga saudara percaya bahwa Yesus itu akan datang kembali untuk menjemput kita. Haleluya.